sadar, tanpa Mbak sadar, Mbak tuh melepaskan energi yang semesta membaca ini untuk dibalikin. Oke, lo melepaskan energi kekecewaan, energi ini aku tangkap dan aku akan mengirimkan kekecewaan lebih banyak lagi di dalam kehidupan kamu. Gitu. Jadi pada Mhm. saat Mbak melepaskan kecewa, itu sama dengan gini, semesta, nih rasanya kayak gini nih, aku kecewa. Kayak gini nih, aku ungkapin nih dalam keluhan. Apa yang Mbak rasakan itu adalah doa yang sebenarnya diwujudkan. Iya. Jadi Eh, ketika Mbak marah, ya dia ngasih marah. mhm. Itu hukum semesta yang nggak banyak orang tahu cara kerjanya. Adalah energi tanpa batas. Ini adalah kumparan dari energi tanpa batas. Kita kan ada di dalam sini kan, bener nggak? Kita Mhm. ada di dalam sini kan, ini bumi di sini, kita kan ada di sini, di kumparan energi tanpa batas ini. Lihat ini ya, ini adalah energi tanpa batas. Inilah bagian terkecil yang bisa kita kenali tentang Allah. Inilah gambaran dari energi tanpa batasnya Allah. Allah inilah dia, kita ada di dalam dia. Jadi, Iya. suami yang soleh, suami yang baik, suami yang seiman tuh ada di sini saat ini sekarang. Uang yang Mbak mau ada di sini. Cuma tinggal nunggu, nunggu apa? Nunggu Mbaknya tubuhnya berfrekuensi dalam frekuensi yang sama sama Mhm. sama yang Mbak pengen, gitu istilahnya. Menunggu getaran tubuh Mbak ini selaras gitu loh. Bagasi emosinya itu dialirkan dulu, dilepasin dulu, jangan dipegangin. Jadi Mhm. semua apa yang Mbak mau ada di sini, gitu ya. Lalu berikutnya, hukum semesta bab 1 tuh itu, siapakah dirimu adalah percikan ruhnya yang berkelimpahan, gitu ya. Mhm. Samudra potensi tanpa batas intinya. Lalu bagaimana selanjutnya? Jadi intinya semua apa yang Mbak mau tuh, uang, relationship yang baik, materi mungkin nanti mau beli rumah sendiri, tambahan atau kendaraan atau hal-hal lain itu tuh sebetulnya sudah ada saat ini. Sebetulnya saat ini tuh sudah ada. Cuma tinggal menunggu Mbak bergetar dalam getaran yang sama. Nah, Iya. sekarang kita masuk ke bab 2. Lalu bagaimana sistem kerja semestanya berjalan di dalam kehidupan kita? Kalau udah tahu, satu siapa dirimu, Mbak udah tahu. Mhm. Lalu sistem kerja semestanya kayak gimana? Untuk pada akhirnya kita paham dalam menjalankan kehidupan. Biar nggak salah, biar nggak sengsara, biar nggak susah, gitu kan. Biar mengalami kelimpahan. Nah, hukum semestanya itu ada 4. Ada 4 hukum semesta. Ada 4 hukum semesta. Yang harus tahu, ya. Yang wajib banget Mbak pahami. Jika Mbak ingin hidup Mbak itu bahagia dan berkelimpahan. Mhm. Satu, hukum semesta seperti cermin. Hukum semesta seperti cermin. Satu, cermin raksasa. Jadi hukum semesta seperti cermin itu adalah bayangkan bahwa diri kamu itu memahami tentang cara kerja hukum semesta yang pertama ini. Hukum semesta seperti cermin, dia akan memantulkan semua apa yang Mbak lepaskan secara rasa. Jadi ternyata kehidupan kita itu aturan mainnya adalah Allah atau Tuhan itu tidak akan memberikan apa yang Mbak inginkan. Tapi Allah dan Tuhan memberikan apa yang pancarkan secara rasa. Contoh Mbak bilang gini, "Ya Allah, aku pengen suami yang soleh, pengen suami yang romantis, pengen suami yang seiman," gitu ya. Mhm. Ingin-inginnya Mbak itu nggak dikasih,
Tapi yang dia kasih adalah ketika rasa hati Mbak, kan Mbak selalu gini, "Ih, gue kesel sama suami gue. Ih, suami gue gini." Kan Mbak memancarkan kekesalan, kemarahan, kesedihan, kekecewaan gitu kan. Ini ada hukum semesta nih Mbak, hukum semesta seperti cermin. Pada saat Mbak melepaskan rasa hati kesal, kecewa, mengeluh, kekecewaan dan keluhan itu naik Mbak ke permukaan, terus naik secara energi dan dibaca sama semesta. Keluhan, kesal, kemarahan, kekecewaan, dia naik sebagai energi. Lalu hukum semesta ini cermin, dia hanya mantulin lagi yang kamu lepasin tuh berupa keluhan. Mantulin lagi untuk kamu rasakan, untuk kamu terima. Ketika dia mantulin kekesalan, mantulin kekecewaan, dipantulin lagi, ini pantulannya tuh bakal keterima sama siapa? Sama aku. Iya, sama diri Mbak sendiri. Jadi Mhm. ternyata selama ini pasangan yang seperti Mbak ceritakan itu Mbak sendiri yang merequest. Iya. Berupa apa? Berupa ketika mengeluh itu sama dengan gini, ih tahu nggak teman-temannya, aku misalnya ngeluh atau curhat sama siapa, aku tuh kesel deh sama suamiku tuh gini 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 kesel. Itu tuh Mbak nggak sadar, tanpa Mbak sadar Mbak tuh melepaskan energi yang semesta membaca ini untuk dibalikin. Oke, lo melepaskan energi kekecewaan, energi ini aku tangkap dan aku akan mengirimkan kekecewaan lebih banyak lagi di dalam kehidupan kamu. Gitu. Jadi pada Mhm. saat Mbak melepaskan kecewa, itu sama dengan gini, semesta, nih rasanya kayak gini nih, aku kecewa. Kayak gini nih, aku ungkapin nih dalam keluhan. Apa yang Mbak rasakan itu adalah doa yang sebenarnya diwujudkan. Iya. Jadi Eh, ketika Mbak marah, ya dia ngasih marah. mhm, Itu hukum semesta yang nggak banyak orang tahu cara kerjanya. mhm, Gitu. Gimana? Dari semua apa yang realita hidupnya nih tentang perjalanan realita hidup, mhm. yang mana yang beneran terjadi? Yang diomongin di mulut atau yang dipancarkan secara rasa realitas sekarang? Kebanyakan yang rasa sih, tapi mulut juga pernah juga. Nah, jadi mungkin pada saat diucapkan di mulut, "Kamu gini ya, nanti kamu begini ya." Maksudnya kan biasanya kan bos itu merintahin kalau ala ala pelajaran yang lalu gitu kan. Eee, "Nanti kamu nanti nanti kamu dapetin uang ya." Kan kayak gitu kan. "Nanti, usaha, lancar ya, kamu hasilin uang ya 5 juta 10 juta misalnya dari usaha gitu. Itu juga benar, juga pancaran, tapi mungkin saat menyampaikan itu, rasa hati Mbaknya sejalan sama itu. Ada nggak yang Mbak perintahin tapi nggak terjadi secara mulut? Ada nggak? Pancaran ini yang malah terjadi ya? Jadi ini, cermin semesta, pahamin aja satu ini, selama hidup kita Mbak. Sistem kerja semesta seperti cermin. Mhm. Dia akan memantulkan kembali apa yang kamu lepaskan. Kalau hati Mbak melepaskan kesal, itu sama dengan, hai semesta aku mau kesal ini ya terjadi besok. Kalau rasa hati Mbak melepaskan khawatir, semesta khawatir ya besok terjadi. Jadi pada saat khawatir, khawatir, khawatir itu tuh rasanya naik ke atas dan dipantulin berupa suami yang bikin kesel, suami bikin khawatir, orang yang ngambil uang Mbak kemarin. Itu pancaran dari coba cek, pada saat Iya. uang diambil 1, 2, 3 hari sebelumnya ada rasa apa? Ada rasa bagian dari ini nggak?